United. Gawat, Amrabat terancam absen karena cedera punggung. Pemain baru MU Sofyan Amrabat telah keluar dari skuad Maroko karena cedera. Amrabat bergabung dengan The Reds saat nilai transfer tersisa kurang dari setengah jam saat Erik ten Hag berusaha meningkatkan opsi lini tengahnya. Awalnya, United melirik pemain Liverpool Ryan Gravenberch, tetapi kemudian memilih untuk beralih ke Amrabat. Pemain berusia 27 tahun ini difoto untuk pertama kalinya di Carrington minggu ini saat ia menjalankan kewajibannya kepada media dan berfoto bersama manajer barunya. Tapi fans United mungkin harus menunggu untuk melihatnya beraksi. Dalam pernyataan di situs FA Maroko, mereka mengonfirmasi Amrabat telah digantikan dalam skuad mereka untuk 2 pertandingan internasional melawan Liberia dan Burkina Faso oleh Yahya Gibran. Pernyataan itu berbunyi, Walid Regragui, pelatih kepala Maroko, mengundang Yahya Gibran, pemain klub olahraga Wydad, untuk bergabung dengan tim nasional saat mereka mempersiapkan 2 pertandingan yang akan dimainkan melawan Liberia di Agadir dan Burkina Faso di Lens, Prancis. Pelatih timnas Maroko memanggil pemain Yahya Gibran untuk menggantikan Sofyan Amrabat yang cedera. Laporan awal pekan ini menunjukkan bahwa Amrabat mengalami cedera punggung ringan selama pemeriksaan medis gelandang bertahan tersebut. Namun, cedera tersebut tidak dianggap serius, meskipun United belum mengonfirmasi hal ini. Saat ini belum diketahui berapa lama Amrabat akan absen, namun jika hanya bertahan beberapa pekan, itu menjadi pukulan lain bagi The Reds yang kini tengah dilanda krisis cedera. Kobbie Mainoo dan Mason Mount sama-sama absen karena cedera di lini tengah. Sementara Ten Hag mengkhawatirkan kebugaran Lisandro Martinez setelah ia dipaksa keluar saat melawan Arsenal. Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Rafael Varane juga absen karena cedera. Tambahan amunisi lini belakang segera datang. Ada kabar baik datang bagi MU. Setan Merah dilaporkan akan mendapatkan tambahan tenaga di lini pertahanan mereka setelah jeda internasional. MU baru-baru ini mendapatkan situasi yang kurang baik. Mereka mengalami krisis bek tengah diawali dengan cedera yang dialami Rafael Varane. Setelah itu, Victor Lindelof dan Lisandro Martinez juga sempat mengalami masalah. Alhasil, stok bek tengah MU saat ini sedang menipis. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU akan mendapatkan tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Salah satu bek muda mereka dikabarkan akan segera pulih dari cedera. Menurut laporan tersebut, bek tengah muda yang dikabarkan akan segera kembali ke skuad MU adalah Reece Bennett. Bennett merupakan salah satu bek muda potensial yang dimiliki MU. Ia juga dilibatkan Erik ten Hag saat pramusim MU kemarin. Namun sayang, ia mengalami cedera saat menghadapi Leeds United. Alhasil, ia harus menepi dari skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Bennett sedikit lagi akan comeback di skuad Manchester United. Ia sudah berlatih secara terpisah di tim muda MU. Ia dikabarkan sedikit lagi akan dilibatkan secara penuh di sesi latihan tim muda MU. Ketika ia sudah pulih seutuhnya, ia diperkirakan akan kembali dilibatkan Erik ten Hag di tim utama MU sebagai opsi pelapis. MU sendiri akan kembali beraksi di ajang EPL pada pekan depan. Setan Merah akan menghadapi Brighton di pekan kelima EPL pada hari Sabtu mendatang. Jadon Sancho masih di United. Jadon Sancho bertahan di MU meskipun ada minat dari klub Arab Saudi yang berniat memboyongnya. Sang pemain baru saja perang dingin dengan pelatihnya Erik ten Hag. Situasi tersebut coba dimanfaatkan oleh Al Ettifaq, tim asuhan Steven Gerrard, termasuk di antara klub yang melakukan pembicaraan dengan perantara yang mencoba memfasilitasi Jadon Sancho agar bisa keluar dari Old Trafford. Jendela transfer Arab Saudi ditutup pada Kamis malam, membuat kepindahannya ke Al Ettifaq tidak terjadi. Selain itu, melansir pemberitaan Talksport, Jadon Sancho tidak tertarik untuk pindah ke Arab Saudi. Jadon Sancho bergabung dengan MU dari Borussia Dortmund 2 tahun lalu dengan kesepakatan senilai 73 juta pounds. Namun, ia kesulitan untuk mengulangi performa terbaiknya di Old Trafford dengan hanya mencetak 12 gol dalam 82 pertandingan. Sebelumnya, para petinggi MU diketahui mendukung manajer Erik ten Hag setelah Sancho secara terbuka membalas klaim pelatih asal Belanda itu soal alasan memarkir sang pemain. Ten Hag mengaku mencoret Sancho karena performanya yang sedang menurun, bahkan dalam sesi latihan. Anda harus mencapai level tertentu setiap hari di Manchester United, dan kami bisa membuat pilihan di lini depan. Jadi, untuk pertandingan ini, dia tidak dipilih, ujar ex-pelatih Ajax tersebut. Namun, Sancho membalas klaim Ten Hag dengan mengatakan bahwa dia telah dijadikan kambing hitam di klub berjuluk Setan Merah itu. Tolong jangan percaya semua yang Anda baca. Saya tidak akan membiarkan orang mengatakan hal-hal yang sepenuhnya tidak benar, tulis Sancho di media sosial. Saya telah melakukan latihan dengan sangat baik minggu ini. Saya yakin ada alasan lain mengenai masalah ini yang tidak akan saya bahas. Saya telah menjadi kambing hitam untuk waktu yang lama dan ini tidak adil. Yang ingin saya lakukan hanyalah bermain sepak bola dengan senyum di wajah saya dan berkontribusi untuk tim saya. Saya menghormati semua keputusan yang diambil oleh staf pelatih. Saya bermain dengan poin-poin fantastis dan bersyukur melakukan itu. Yang saya tahu, setiap minggunya adalah sebuah tantangan. Saya akan terus berjuang untuk rencana ini, apapun yang terjadi, tegasnya. United masih tunggu klub Turki untuk Van de Beek.
Donny van de Beek bisa bertahan di MU hingga Januari meski tidak masuk dalam skuad 25 pemain untuk babak grup Liga Champions. Van de Beek tidak akan pindah ke klub Arab Saudi sebelum batas waktu jam 10 malam untuk Liga Pro Saudi, dan satu-satunya jalan keluar yang masuk akal saat ini adalah ke Turki dengan jendela transfer dibuka hingga seminggu besok. Fenerbahce dan Galatasaray telah menunjukkan minat pada pemain berusia 26 tahun itu musim panas ini, tetapi kepergiannya tampaknya belum berhasil, bahkan dengan 8 hari tersisa dari jendela transfer untuk klub-klub Super League Turki. Galatasaray telah tertarik untuk merekrut Van de Beek selama beberapa minggu, tetapi mereka mengontrak gelandang Tanguy Ndombele dengan status pinjaman dari Tottenham pada hari Selasa lalu, dan itu dapat mempengaruhi kepindahan mereka untuk gelandang United tersebut. Kedua klub juga berada di Liga Champions yang sama. Fenerbahce belum bisa menampilkan dirinya sebagai pilihan bagi pemain internasional Belanda itu. Kedua klub memiliki hubungan yang bermanfaat musim panas ini dengan Fred pindah ke Istanbul dengan biaya 10 juta euro ditambah tambahan 5 juta euro sebulan yang lalu. United juga mengontrak kiper Altay Bayindir dari Fenerbahce, mengaktifkan klausul pelepasan 5 juta euro. Van de Beek tidak dimasukkan dalam 3 pertandingan berturut-turut di Liga Primer dengan Erik ten Hag mengonfirmasi setelah kekalahan di Tottenham bahwa dia sedang mencari sesuatu yang lain. Keputusan untuk tidak memasukkan mantan gelandang Ajax-nya itu dari skuad Liga Champions adalah indikator lain bahwa ia tidak akan memiliki peran untuk dimainkan musim ini, dengan Sofyan Amrabat menandatangani kontrak pada hari batas waktu untuk lebih memperkuat barisan lini tengah, sementara Kobbie Mainoo sedang dalam perjalanan kembali untuk kebugaran. Salah satu pemain United yang tidak diinginkan telah memastikan kepindahannya ke Turki minggu ini dengan Eric Bailly bergabung dengan Besiktas dengan status bebas transfer pada Selasa malam. United ingin melepas Van de Beek dengan status transfer permanen selama musim panas, namun mereka juga mempertimbangkan bunga pinjaman dari Real Sociedad dan Lorient, dan kepergian sementara belum dikesampingkan, meski sang gelandang juga tidak bertahan di klub hingga Januari. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.